teman-teman, sekarang ini sedang ramai-ramainya ya membahas tentang sihir ya. Ada pesulap merah dan Ustaz Masudin ya. Ya, Ustaz Ridho, bagaimana? Apakah di zaman Nabi ada sihir atau bagaimana kira-kira? Ya, di zaman Nabi juga itu ada sihir. Ada sihir ternyata ya. Bahkan Rasulullah menjadi korban korban sihir. Korban sihir tersebut. Jadi dulu itu ada seorang Yahudi, dari Bani Zuraik. Namanya itu Labid bin Al-As'am. Nah, dia seorang Yahudi dari Bani Zuraik. Nah, beliau ini dia seorang Yahudi ini, Labid ini mengirimkan sihir melalui metode menggunakan rambut Rasulullah. Oh, jadi rambut Rasulullah digulung dengan kurma jantan. Nah, kurma merah jantan itu digulung, kemudian disembunyikan di dalam sumur. Nah, sumur yang tempat menyembunyikan gulungan sihir tersebut itu namanya sumur Zarwan. Sumur Zarwan. Nah, menurut beberapa orang, sumur Zarwan yang di zaman Nabi itu posisinya itu tepat di depan pintu 37. Nah, di dekat perkuburan Baqi. Jadi tidak jauh dari Baqi, depan Baqi ya. Ya, tepatnya itu di tempat toilet pria nomor 1. Kenapa dibuat tempat toilet pria nomor 1? Karena ketika zaman Nabi itu udah ditimbun ya. Udah ditimbun. Emang ada beberapa riwayat. Yang pertama, Rasul itu sama sahabat Ammar bin Yasir salah satunya mendatangi sumur itu setelah diberitahukan oleh malaikat bahwasanya Nabi itu terkena sihir gitu loh. Dan yang mengirimkan sihir kepada beliau itu adalah Labid bin Al-As'am, orang Yahudi tadi. Ya, dan gulungan sihirnya disembunyikan di sumur Zarwan. Nah, kemudian Nabi bersama para sahabat mendatangi sumur Zarwan. Di riwayat pertama ini Nabi nggak mengeluarkan gulungan sihirnya. Jadi hanya dilihat, ternyata airnya sudah berubah warnanya merah kecoklatan gitu. Udah berubah merah kecoklatan, dan akhirnya Nabi udah tutup aja sumurnya, dan Nabi sudah disembuhkan oleh Allah. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya Nabi itu mengeluarkan gulungan tersebut dan membakarnya. Nah, ketika membakar itu keluar 11 simpul. Nah, yang simpul-simpulnya ini, ikatan simpulnya ini sangat susah untuk dilepaskan. Maka turunlah surat Al-Quran, surat Al-Falaq sama surat An-Nas, Muawwidzatain. Nah, ketika Rasulullah membacakan 2 surat ini, setiap simpul ikatan itu terbuka sampai 11 kali. Akhirnya ke-11 simpulnya terbuka dan ya sudah hilang sihirnya. Nah, makanya setiap sebelum tidur atau apa, Rasulullah ini selalu membaca surat ini gitu, sebagai sebagai ruqyah atau sebagai tazkiyah, benteng lah untuk membentengi diri gitu. Apakah kan Rasulullah SAW kena sihir nih? Apakah itu mencederai kemaksuman beliau? Oh, enggak. Nah, Ana mau sedikit mengutip perkataannya Syekh Ramadan Al-Buti di dalam buku beliau ini sangat bagus. Masyhur ya. Judulnya itu Fikih Siro. Nah, di bab sihir waruqyah itu Syekh Buti mengatakan bahwasanya sihir yang menimpa Rasulullah atau sihir yang dikirimkan oleh Labid bin Asam ini kepada Rasulullah ini sama sekali tidak mencederai keismahan Rasul sebagai nabi. Nah, karena ini hanya mengenai jasad beliau aja. Jadi tidak mengenai akal, hati yang dimana berkaitan dengan syariat. Jadi menurut Syekh Ramadan Al-Buti ini sama sekali tidak mencederai Rasulullah, mencederai keismahan Rasulullah. Karena sihir yang pengaruh sihir dari kiriman Labid bin Al-Asam ini hanya menyerang jasad Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh seperti sakit. Nah, ketika dalam sakitnya beliau itu wajar aja seperti manusia biasa kalau lagi sakit kayak melihat sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi gitu, kayak berhayal dalam sakitnya gitu. Mungkin kalau kita juga pernah kecil, kita ketika sakit kita itu kayak berhayal melihat sesuatu padahal tidak ada sesuatu. Ini wajar, ini menyerang jasad manusianya Rasulullah. Rasulullah juga kan manusia biasa yang bisa sakit dan sebagainya gitu. Nah, ini sihirnya Labid bin Al-Asam ini kayak menyebabkan Rasulullah sakit gitu. Nah, kalau mau lihat ini lokasi sumur Zarwan ini pas banget di depan kita. Nah, sumur Zarwan ini pas banget di depan kita. Ini sumur Zarwan ya. Nah, itu sumur Zarwan pas banget di depan kita. Kalau misalkan antum ini juga
tempat ini juga jarang diketahui gitu. Kalau misalkan antum juga bertanya kepada para Pekerja pekerja sini, Madinah, ya. mereka juga nggak akan mau jawab gitu. Di Baki pun bahkan kita nanya ini bukan Nah. siapa, wallahu alam gitu mereka. Bahkan terkadang ada kayak beberapa pekerja Indonesia yang saya temui, mereka ini apa namanya menunjukkan lokasi ini tapi hanya dengan isyarat, kayak mereka itu Iya. memberikan petunjuk di sebelah di dekat Baki, kemudian di depan pintu 37 hanya memberikan seperti itu ya, kayak misalkan diberi petunjuk lokasi Sumur Jarwan ini di tempat wudhu pria atau di Iya. toilet pria, udah seperti itu saja. Mereka Tidak mengasih menyebutkan secara detail di mana tempatnya. kayak nanti seperti yang kemarin kita Iya. kunjungi yang Sumur A itu, Maka itu ya. beliau hanya menunjukkan kotak tempat Iya. sendal ya kan, Iya. nomor tempat sendal. Kita suruh nyari sendiri, entah karena mereka takut atau apa, Allah alam. Ya itu tadi berarti tentang Sumur Zarwan ya. Iya, Sumur Ya. Jarwan.